Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Rizkino dari BP 24005. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Perkembangan umat Islam tidak lepas dari peradaban masjid yang merupakan tempat ibadah bagi umat Islam. Di samping sebagai tempat beribadah, masjid juga merupakan tempat beribadah secara luas yang dilakukan oleh batas-batas syariah. Masjid yang besar, indah dan bersih adalah dambaan kita. Namun semua itu belum cukup apabila kita tidak ditunjang dengan kegiatan yang memakmurkan masjid. Masjid menjadi pilar spiritual yang menjaga kehidupan duniawi umat. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama adalah peran masjid di zaman Rasulullah. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah adalah di Madinah, adalah Masjid Quba. Masjid Nabawi kemudian dijadikan sebagai pemerintahan Islam pertama yang berada di kota Madinah. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, masjid di zaman Rasulullah memiliki banyak penting dan banyak peran yang harus kalian ketahui. Tetapi sebagai pusat kegiatan Jumatan. Pusat dakwah adalah masjid yang menjadi pusat kegiatan dakwah seperti tempat para dai memberikan fatwa dan nasihat agama. Pusat pendidikan adalah masjid menjadi tempat menuntut ilmu dan ilmu umum serta tempat belajar Quran dan hadis. Pusat pemerintahan adalah masjid yang tempat melaksanakan urusan kenegaraan seperti pengesahan khalifah, musyawarah negara dan mengatur pemerintahan. Pusat perlindungan adalah masjid yang tempat perlindungan dan pusat layanan medis adalah masjid menjadi tempat perawatan dan pengobatan orang sakit. Sekian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kolerasi Institut Masjid dan Pembangunan Peradaban Manusia. Pertama, masjid lebih dari sekedar tempat ibadah selama berabad-abad. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah semata. Dalam sejarah peradaban Islam, masjid telah menjadi tempat pusat berbagai aktivitas yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan sosial. Yang kedua, pusat pendidikan. Halakah sejak zaman Rasulullah, masjid menjadi tempat berlangsungnya halakah atau masjid ilmu di sini. Ilmu agama, pengetahuan umum, dan keterampilan diajarkan perpustakaan. Banyak masjid yang memiliki perpustakaan yang kaya tiap kitab-kitab agama dan ilmu pengetahuan. Komunitas. Masjid menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, mempererat silaturahmi dan saling membantu. Memperdaya masyarakat seperti membantu sosial, kesehatan, dan ekonomi. Pusat di masjid resolusi konflik. Yang ketiga, pusat budaya, seni dan musik, seni, kaligrafi, arsitektur menjadi masjid dan musik religi. Perkembangan pusat di lingkungan masjid peradaban Islam. Masjid menjadi solusi saksi bisu perkembangan peradaban Islam dari zaman ke zaman hingga saat ini. Pusat politik. Musyawarah pada masa lalu, masjid sering menjadi tempat musyawarah untuk membahas masalah penting masyarakat. Pemimpin banyak Islam yang memberikan khotbah dan ceramah masjid mempengaruhi pemikiran dan tindakan umat. Masjid Nabawi. Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW menjadi pusat pembangunan Islam dan menjadi pusat ilmu pengetahuan kebudayaan pada masa kekuasaan ilmu di Spanyol. Impleksi bagi masa kini. Terakhir, korelasi. Institut Masjid dan Pembangunan Peradaban Manusia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat transformasi masyarakat. Tentang modern menjadi perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Perkenalkan, nama saya Jan Azhara Hazirin dengan nomor BP 24101115751063.
Di sini saya akan melanjutkan penyampaian dari teman saya sebelumnya, yaitu 3 korelasi masjid dan pembangunan peradaban. 1. Pusat pendidikan. Holocaust. Sejak zaman Rasulullah, masjid menjadi tempat berlangsungnya Holocaust dan majelis ilmu. Di sini ilmu agama, pengetahuan umum, dan keterampilan diajarkan. Perpustakaan. Banyak masjid yang memiliki perpustakaan yang kaya akan kitab-kitab agama dan ilmu pengetahuan, menjadikannya pusat rujukan bagi para pelajar dan ulama. Sekolah dan universitas. Beberapa peradaban Islam mendirikan sekolah dan universitas pertama kali di sekitar masjid. 2. Pusat sosial. Komunitas. Masjid menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, mempererat tali silaturahmi dan saling membantu. Pemberdayaan masyarakat. Banyak program pemberdayaan masyarakat seperti bantuan sosial, kesehatan, dan ekonomi yang berpusat di masjid. Resolusi konflik. Masjid sering menjadi tempat untuk menyelesaikan perselisihan konflik di masyarakat. 3. Pusat budaya. Seni dan musik. Seni, kaligrafi, arsitektur masjid, dan musik religi berkembang pesat di lingkungan masjid. Peradaban Islam. Masjid menjadi saksi bisu perkembangan peradaban Islam dari zaman keemasan hingga saat ini. Baik, saya Najamani Isman dengan nomor BP 24101157510028. Saya akan melanjutkan tentang korelasi masjid dan pembangunan peradaban. Yang keempat yaitu pusat politik. Yang pertama, musyawarah. Pada masa lalu, masjid sering menjadi tempat musyawarah untuk membahas masalah-masalah penting masyarakat. Yang kedua, pemimpin. Banyak pemimpin Islam yang memberikan khotbah dan ceramah di masjid, mempengaruhi pemikiran dan tindakan umat. Selanjutnya, contoh historis. Yang pertama, pada Masjid Nabawi. Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW menjadi pusat pengembangan Islam dan peradaban Madinah. Selanjutnya, Masjid Cordoba. Dulu merupakan masjid terbesar di dunia dan menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa kekuasaan Islam di Spanyol. Selanjutnya, implikasi bagi masa kini. Yang pertama yaitu potensi masjid. Masjid masih memiliki potensi besar untuk menjadi pusat transformasi masyarakat. Selanjutnya, tantangan modern. Masjid perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Dan selanjutnya, tentang peran umat. Umat Islam memiliki peran penting dalam memaksimalkan fungsi masjid sebagai pusat peradaban. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rafina Nur Alfala dengan nomor BP 241011 57510078 ingin melanjutkan penjelasan dan teman saya sebelumnya. Arsitektur masjid di abad pertengahan mengalami beberapa transformasi yang signifikan, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perkembangan Islam, interaksi dengan budaya lain, dan juga kemajuan teknologi konstruksi. Ciri-ciri utama perkembangan arsitektur masjid di abad pertengahan yaitu adalah pertama, pengaruh arsitektur Bizantium, yaitu penggunaan kubah yang menjadi ciri khas arsitektur Bizantium mulai diadopsi dalam desain masjid. Kubah dianggap melambangkan langit dan kekuasaan Tuhan. Yang kedua, perkembangan bentuk kubah. Kubah terus berevolusi dari bentuk sederhana hingga menjadi lebih kompleks dengan dihiasi kaligrafi dan juga geometri. Lalu yang ketiga, peningkatan ornamen. Masjid di abad pertengahan kaya akan ornamen seperti ukiran kaligrafi, mozaik yang menghiasi dinding, tiang, dan juga kubah. Yang keempat, perkembangan mihrab. Mihrab ceruk yang menunjukkan arah kiblat menjadi lebih menonjol dan dihiasi dengan ornamen yang indah. Yang kelima, munculnya menara. Menara masjid mulai dibangun lebih tinggi dan juga lebih kokoh yang berfungsi sebagai tempat azan dan juga menandai keberadaan masjid. Lalu yang keenam, penggunaan berbagai bahan bangunan seperti batu bata, batu alam, dan juga kayu yang digunakan dalam konstruksi masjid dan disesuaikan dengan ketersediaan bahan di masing-masing wilayah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, ekspandi Islam. Seiring dengan perluasan wilayah Islam, gaya arsitektur masjid juga menyebar dan beradaptasi dengan budaya lokal. Yang kedua, perkembangan teknologi konstruksi.
penemuan teknik konstruksi baru yang memungkinkan pembangunan masjid yang lebih besar dan juga lebih kompleks. Lalu yang ketiga, pengaruh budaya lokal arsitektur. Masjid dia seringkali mengadopsi elemen-elemen dari budaya lokal dan menciptakan gaya arsitektur yang baru, yang unik dari setiap wilayah. Ada beberapa contoh masjid di abad pertengahan yang terkenal. Yang pertama itu ada Masjid Agung Cordoba dari Spanyol, dikenal dengan deretan tiang dan lingkungan yang indah. Yang kedua ada Masjid Biru Istanbul di Turki yang terkenal dengan interior yang dihiasi dengan ribuan ubin keramik berwarna biru. Lalu yang terakhir ada Masjid Uqba Kairouan dari Tunisia, salah satu masjid tertua di Afrika Utara dengan arsitektur yang khas. Baiklah, saya Reza Amelia dengan nomor BP 24035. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran masjid di era modern sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Masjid merupakan pusat peradaban kebudayaan Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam, yaitu sebagai pusat dakwah, pusat pendidikan, pusat peradaban masyarakat, pusat kegiatan pemerintahan, dan pusat kegiatan sosial serta pusat bantuan. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi ini yaitu masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah bagi umat Islam, tetapi juga berperan penting dalam membangun peradaban manusia. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, masjid telah menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik. Di dalamnya, ilmu pengetahuan disebarkan, nilai-nilai moral dan etika dibangun, serta persatuan umat diperkuat. Masjid menjadi tempat di mana masyarakat belajar, bekerja sama, dan berbagi dalam membangun kemajuan bersama. Dengan fungsi ini, masjid berkontribusi besar dalam membentuk masyarakat yang beradab, berilmu, dan berkeadilan. Oleh karena itu, peran masjid dalam membangun peradaban masyarakat sangat strategis dan harus terus dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang peran masjid pada zaman Rasulullah. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.